Oke, ini ada yang angkat tangan lagi, Pak Munif dulu, Pak Munif. Ya, Pak Munir silakan. Ya, Pak Assalamualaikum Munif. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau nanya, apakah wakaf bisa dibatalkan, Ustaz? Bisa dibatalkan gini, secara akad kalau sudah menyatakan itu sudah nggak bisa dibatalkan lagi. Secara akad ya. Maksudnya begini, ada dua pendapat besar di tengah umat Islam. Yang pertama pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mengatakan wakaf itu adalah sekali sudah diserahkan ya sudah nggak bisa diambil, gitu ya. Tapi ada satu mazhab yaitu mazhab Hanafi. Dalam hal ini mazhab Hanafi pendapatnya dari awal memang konsep wakaf itu beda. Wakaf itu tetap milik yang punya. Kapanpun suatu hari yang punya kemudian membatalkan niatnya, maka harta itu tetap masih aset milik dia. Itu dalam mazhab Hanafi seperti itu. Nah, tetapi ketika kita ada di Indonesia, kita kan bermadzhab Syafi'i ini, maka wakaf itu adalah akad yang udah sekali jatuh, akadnya ya nggak bisa diotak-atik lagi. Gitu. Cuma memang yang sering jadi masalah adalah kakek saya dulu waktu itu dia bilangnya wakaf tuh serius apa enggak karena nggak ada dokumennya. Nah, itu yang jadi bahan perdebatan gitu. Bahkan boleh jadi yang berdebat bukan anak dan cucunya, tapi dia sendiri. Dulu pernah bilang ini wakaf, tapi begitu tahu harga tanahnya tinggi, akhirnya dia bilang nggak jadi gitu. Nah, jadi masalahnya adalah orang tersebut sendiri masih belum pasti gitu kan. Makanya kalau ada orang mau mewakafkan sesuatu, kita jangan bilang iya dulu kecuali Anda sudah datang ke KUA dan daftarkan. Nah, begitu sudah daftarkan berarti sudah hilang kepemilikan dan nggak bisa diambil-ambil lagi. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Munif sudah ikut partisipasi bertanya. Bapak-bapak dan Ibu, saya ingatkan lagi, kalau ingin bertanya itu angkat tangannya di sini Pak, di partisipan ini. Di sebelah kanan itu ada tulisan raise hand, angkat tangan gitu ya. Jadi bukan melambaikan tangan di kamera, tapi dipencet raise hand-nya itu, Pak. Jadi ini nggak apa-apa, supaya Bapak tidak perlu angkat-angkat tangan lagi di depan kamera terus gitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih Pak Munif. Saya balik ke ini Pak Susantanan, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya dari Riau, dari Riau. Masya Allah. Ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Pertanyaan, apakah ada kriteria penerima wakaf, Ustaz? Seperti biasanya kita kriteria penerima zakat. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan bagus, Ustaz. Silakan. Penerima ya, tapi nazir tadi itu loh. Jadi nazir itu yang mengelola. Jadi kalau di zaman Umar tadi, di zaman Nabi itu ya, Umar itu menyerahkan pengelolaannya kepada orang Yahudi, petani-petani kurma. Karena memang mereka memang ahlinya di bidang itu. Kalau masjid misalnya ya nazirnya adalah yang orang yang ngerti ngurus masjid lah gimana caranya gitu kira-kira. Nah itu kesepakatan antara kedua belah pihak, antara wakifnya dengan nazirnya berdua ini datang ke KUA untuk mendapatkan semacam legalitas gitu kan. Nah nanti nazir ini bisa saja berganti-ganti mekanismenya, biasanya dia berupa badan hukum seperti yayasan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Barangkali sebelum pindah ke penanya berikutnya saya tambahin terkait ini tadi menurut saya. Jadi maksud saya barangkali maksudnya gini, Ustaz. Apakah wakaf itu peruntukannya itu kalau disakatkan kepada orang miskin, ya fakir begitu. Ini ada kriteria 8 asnafnya itu. Nah kalau wakaf ini bebas. Atau memang ada koridor? Bebas. Jadi wakaf gini, bisa saja namanya wakaf ahli. Wakaf ahli itu contohnya gini, kakek saya mewakafkan sebidang tanah, yang mana tanah ini hanya diperuntukkan buat anak, cucu, dan mantunya saja, yaitu kuburan wakaf, gitu. Maka yang bukan bagian dari keluarga besar kakek saya tidak boleh dikuburin di situ. Ini milik keluarga. Statusnya adalah wakaf keluarga. Itu boleh. Jadi wakafnya tidak harus kepada publik. Dia akan mengkhususkan gitu misalnya wakaf hanya kepada ustadz rumah fikih saja, yang tidak jadi ustadz atau berhenti jadi ustadz kagak boleh misalnya, itu bisa diatur kayak gitu ya kan. Wakaf khusus bujangan saja, yang begitu kawin keluar dia nggak dapat wakaf itu lagi gitu kan. Itu tergantung bagaimana kesepakatannya lah gitu.
Tapi dan itu bisa diolah bebas. Jadi tidak ada 8 asnaf wakaf tuh nggak ada. Siapa saja bisa menerima wakaf tergantung kesepakatannya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Susantana dari Riau, insya Allah. Ya. Jauh sekali Pak, insya Allah.